Wait a second. Ya, kelihatan jelas ya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris, ya, terutama mengenai current facts and routines. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya bercerita ya. So previously we have already practiced on how to tell about current facts and routines in English. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana caranya bercerita ya mengenai fakta yang berlaku sekarang dan kegiatan sehari-hari ya, especially or particularly with the subjects I, he, and she ya, terutama untuk subjek I, he, dan she. Alright. So now we're going to continue on how to make the questions. Nah, kalau yang sebelumnya itu belajar bagaimana cara berceritanya, nah sekarang kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan ya. Because I still find some of you, ya, having a hard time making questions. Karena kadang-kadang saya masih melihat beberapa dari Anda itu ada kesulitan dalam membuat pertanyaan gitu ya. Alright. So why is it important for us to be able to make questions? Kenapa penting bagi kita untuk bisa membuat pertanyaan? Kenapa skill bertanya itu penting? Oke, Alvin, why is it important for us to be able to ask questions, to organize good questions? What for? What apa, Alvin? It supports us to speak with another people in our routines. Okay, that's right. Because we can't avoid a questions in every day. Yeah, that's right. Betul sekali ya. Because being able to make questions will help us to stay in the communication, to keep talking with other people ya. Karena apabila kita bisa membuat pertanyaan secara benar, kita akan mampu bertahan di dalam percakapan cukup lama gitu ya. Alright. And then we will also be able to understand what other people ask. Kita juga akan paham orang itu tanya apa, gitu kan? Jadi kalau kita bisa buat pertanyaan, kan artinya kita juga akan paham orang lain tanya apa. Oke, okay. Alright. So actually we discussed this before. Kita sudah bahas ini sebelumnya ya. But I'm going to explain it one more time because I'm recording this lesson so that Erlangga can watch it too. Karena saya rekam pelajarannya supaya Erlangga bisa lihat juga ya. Alright. So Patrice, you still remember? What is the purpose of asking question? Tujuan orang bertanya itu apa saja? We have two purposes, right? Iya. To clarify, confirm that something is right or the way it is. Yes. Yeah, and to ask for an explanation. Okay, very good, Patrice. Jadi tujuan orang bertanya tuh cuma dua ya. The first one, to clarify or confirm that something is right or the way it is, ya. Jadi untuk memastikan, mengklarifikasi, mengkonfirmasi bahwa sesuatu atau seseorang itu benar seperti itu keadaannya, ya. Ya, jadi jawabannya biasanya cuma iya atau tidak gitu. Misalnya, well, Patrice, are you a student in Aloha Cruise Academy? Yes, I am. Are you now a receptionist in Hilton Hotel? Misalnya, apakah sekarang Anda itu resepsionis di Hotel Hilton? No, I'm not, gitu. Jadi hanya untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi bahwa sesuatu atau seseorang itu dalam keadaan tertentu gitu ya. That's right. It's called yes or no question. Namanya yes or no question. And the second one of the second purpose of asking a question is to ask for an explanation. Nah, sedangkan tujuan kedua untuk bertanya itu meminta penjelasan gitu ya. Ya karena tujuannya itu meminta penjelasan, so the answer will not be just yes or no. Karena tujuan dari pertanyaan ini untuk meminta penjelasan, jadi jawabannya itu bukan cuma yes or no ya. So it's quite
It can be short, it can be long, depending on the information. Jawabannya bisa panjang, bisa pendek, tergantung informasinya ya. It's called 5W18 questions. 5W1H, right? You still remember? So we have what, when, where, who, why, how, right? Now let's go to the next one. Nah, kita kemarin kalau nggak salah sampai ini ya, pas hari Jumat ya. So, nah sekarang kita batasi. We're going to limit the context only to current facts and routines. Sekarang konteksnya hanya kita batasi jadi fakta yang berlaku sekarang dan rutinitas ya. So we have 2 types of yes or no question ya. Alvin, what are the 2 types of yes or no questions? Jenis yes or no question itu apa saja? It's there on the slide. Ada di situ. Yes. Yes. No action or no events or action. Oke, very good. Jadi yang pertama nominal, yang kedua verbal ya. Nominal itu bukan artinya jumlah, bukan ya. So nominal means no action, no event. Yang ditanyakan itu bukan kegiatan, bukan peristiwa ya. So it has a purpose to clarify or confirm an identification, description, or condition of someone or something. Jadi tujuannya itu untuk memastikan identitas, status, kondisi, deskripsi dari seseorang atau sesuatu gitu ya. Jadi no action or no event. Di situ tuh nggak ada kegiatan, nggak ada peristiwa. Cuma buat memastikan kondisi sesuatu atau seseorang gitu. And the second one is the one with event. Terus jenis yes or no question yang kedua adalah yang ada eventnya, yang ada actionnya. Ada kegiatannya, ada peristiwanya ya. So it has a purpose to clarify or confirm an action or an event. Tujuannya untuk mengklarifikasi atau memastikan adanya sebuah kegiatan gitu ya. Alright. So here you can see the differences in the 2 examples. Bisa Anda lihat bedanya ya. Okay. So Patrice, would you please read the examples for nominal yes or no questions? Bisa tolong dibacakan contoh-contoh untuk yes or no question yang nominal? Yes. Okay. Number 1, are you a crew now on this ship? And then, are you the hotel manager? Are you the cabin steward? Okay. Are you the waiter? Okay. Is she alright? Is he happy on board? Are these flowers yours? Okay, very good. Nah, kita lihat ya, depannya itu nggak ada yang pakai do you atau does he atau does she. Semuanya pakai apa? Are you dan is he atau is she ya. Because this one is nominal, no action. Are you a crew member on this ship? Apakah Anda anak buah di kapal ini? Are you the hotel manager? Apakah Anda manajer hotelnya? Are you the cabin steward? Apakah Anda cabin stewardnya? Are you the waiter? Apakah Anda pramusajinya? Is she alright? Apa dia perempuan baik-baik saja? Is he happy on board? Apakah dia senang di kapal? Are these flowers yours? Apa bunga-bunga ini punya Anda? Nah, so jadi kan kayak pertanyaannya pakai apakah gitu kan? Apakah ini, apakah itu? Tapi yang ditanyakan itu bukan action, bukan event. Tapi apa? Status ya, probably status or condition. Jadi pakainya are you, is she, ya, gitu. Alright, so those are nominal, no action, no event, ya. And the question words dan kata tanyanya pakai are you, are they, ya. Is he, is she, gitu ya. Alright. Clear, right? So now let's go to Alvin. Alvin, would you please read the examples for verbal yes or no questions? Coba Alvin dibaca untuk yang yes or no question yang verbal. Yes. Do you clean the guest cabin every day? Do we have general drill weekly? Do they work out? They look fit. Does he paint the deck often? Does he attend the online class every day? Okay, very good. So,
what are the differences between verbal ones and the nominal ones? Bedanya apa, Alvin? Dengan yang nominal. What do we find here that we don't find in the nominal ones? The different it's depend on words. The dictionary, verbal words only use, verb use do or does to make questions. Yeah, that's right. And adjective or noun who use are and is, so to identify it is only, it depends on the words. Okay, very good. So di sini we find actions, right? Jadi ada actionnya ya. Do you clean the gas cabin every day? Apakah Anda membersihkan kamar tamu setiap hari? Jadi kata tanya apakahnya itu berbeda ya. Kalau di nominal kan kita pakainya are you, is he, is she. Sedangkan di sini do you, do they, does he, does she, ya. Karena apa? Karena di sini ada action ya. Do you clean the gas cabin every day? Apakah Anda membersihkan kamar tamu setiap hari? Do we have general drill weekly? So general drill here means pelatihan keselamatan di kapal pesiar itu ya, namanya general drill. Apakah kita mengadakan pelatihan keselamatan tiap minggu? Do they work out? Apakah mereka berolahraga? Mereka kelihatan sehat gitu kan? Does he paint the deck often? Apakah dia mengecat decknya tuh sering? And then the last one, does he attend the online class every day? Apakah dia menghadiri kelas online setiap hari? Oke. So ini konteksnya tentang current facts dan routines ya. Ini konteksnya hanya tentang fakta yang berlaku sekarang dan routines ya. So yeah, you can see the difference ya. Yang tadi pakai are you, is he, is she. Yang ini pakai do you, do they, does he, does she, dan ada kata kerjanya. Okay, so I believe yes or no questions are quite easy. Yang ini cukup mudah ya. Now we go to the next one. Nah, sekarang yang ini. Yang 5W and 1-8 questions. Nah, sekarang yang 5W1H. Alright. So, sama ya. Sama seperti yang tadi. Pokoknya nominal itu no action, no event. Tidak ada peristiwanya. Sedangkan kalau yang verbal itu there's an action. Okay. So, Patrice, would you please read the examples for nominal 5W and 1-8 questions? Pertanyaan 5W1H tapi yang nominal. Would you please read the examples? Patrice? Yes. Yeah? The first, yes. What is the main ingredient for cheesecake? And then, when is the perfect time for online learning in Aceh? Where is the wash basket? Who is the housekeeping instructor? Okay. Why is Marlin test is so difficult? Enough. Yeah, how much is the bag? Okay, yes. Nah, ini ya, semuanya pakai to be. What is, when is, where is, who is. Tapi yang ditanyakan bukan peristiwanya ya. Yang ditanyakan seseorang atau sesuatu. Ya, seperti yang Alvin bilang tadi, it's always with noun. Selalu ada kata bendanya ya. What is the main ingredient for cheesecake? Apa bahan utama cheesecake? Gitu kan? What is? Jadi apakahnya itu what is? Ya. What is the main ingredient for cheesecake? Bukan what does the main ingredient for cheesecake? Ya. Because nominal, it's nominal, no action. Ya, tidak ada aktivitas. And then, when is the perfect time for online learning in Aloha Cruise Academy? When is? Ya. Kapannya pakai when is. When is, kapan? The perfect time, waktu yang sempurna for online learning, untuk pembelajaran daring atau online in Aloha Cruise Academy, di Aloha Cruise Academy. And then, for di mana, we use where is. Where is the waste basket? Di mana tempat sampahnya? Kan ini pertanyaannya nggak ada peristiwa apa-apa, kan nggak ada kegiatan apa-apa ya. So, simply what is, when is, where is. Ya. Yeah. Who is the housekeeping instructor? Siapa instruktur housekeepingnya, guru housekeepingnya?
And then why? Ya, contoh untuk why ya. Why is Marlin test so difficult? Kenapa tes Marlin itu sangat sulit, misalnya. And then how much is? How much is? Berapa harga tas itu? So, what is, when is, where is, who is, why is, how much is. Tergantung yang ditanyakan apa atau siapa ya. Kalau kamu ya, when are you? Oh enggak ya, enggak ada kayaknya ya. So ya, biasanya seperti ini yang muncul ya. Alright. Nah itu 5W1H yang no action ya, 5W1H yang tidak ada kegiatannya. Alright Alvin, now let's go to the examples for verbal 5W and 1-8 questions. Coba Alvin dibacakan contoh-contoh untuk yang verbal. What do you do in your free time? Good. What time do you have breakfast? When does she normally leave for work? Where does she normally leave for work? Mm-hmm. What do you wear for a bus? Yeah. What do you talk to? Who do you talk to? Who when you have problems? Yes, exactly. Skip class all the time. How do you know, Mr. Hawas? Alright. Nah, sekarang ini yang verbal ya. Ini ada rutinitasnya ya. What do you? Beda sama yang tadi ya, Patrice ya. Tadi kan what is ya. Sekarang what do you? Nah, karena ada action. What do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu senggangmu? So, do yang pertama itu kata bantu kata kerja saja, nggak ada artinya ya. What do you itu ya pahamilah itu ini aja. What do you? Apa yang kamu gitu aja ya. What do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu senggangmu? And then, what time do you have breakfast? What time ini artinya jam berapa ya. What time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? When does she normally leave for work? When does she? Kapan biasanya dia berangkat kerja? Oke. Okay? Jadi pokoknya kalau masih you itu ya what do you, what time do you, when do you, where do you. Ya, seperti itu. Kalau untuk he dan she pasti do-nya jadi does, ya. Oke. Okay. Where do you wait for a bus? Where do you wait for a bus? Di mana kamu menunggu bis? Who do you talk to when you have problems? Kamu ngobrolnya sama siapa kalau kamu ada masalah gitu ya. Why does he skip the class all the time? Kenapa dia selalu membolos ya? Skip the class kan melewatkan kelas atau membolos. And then how? How do you know Mr. Hawas? Kamu kok bisa kenal Mr. Hawas? So you know the difference ya. Jadi sudah tahu bedanya ya. Kalau yang no action itu what is, when is, where is, who is, why is ya. Kalau yang action, kalau yang verbal ada peristiwanya, it's what do you, what time do you, when do you, where do you, who do you, what, why do you, gitu ya. Nah, kalau untuk she dan he, do-nya diganti does, gitu aja ya. Nah, ini mungkin cara gampang memahaminya ya. So this is the easy way of making questions ya. Mungkin dengan cara ini Anda bisa ingat-ingat contoh-contohnya ya, formulanya, terus nanti kalau Anda, jadi Anda cukup menghafalkan contoh-contoh saja, nggak perlu yang are plus subject plus apa itu nggak usah. Jadi so simply remember 1 or 2 examples, ya. Simply memorize 1 or 2 examples of each type of question. Hafalkan saja cukup 1 atau 2 contoh untuk masing-masing jenis pertanyaan. And then once you have another question in your head, ketika di kepala Anda muncul pertanyaan Anda sendiri, ya, you simply put the words into the example, gitu. You simply change the words in the example with the words in your head. Anda tinggal ganti kata-kata di contoh itu dengan kata-kata yang ada di kepala Anda, gitu ya. Alright. So it's quite easy, right? Are you a crew member on this ship? Are, it's apakah, you, Anda, a crew member, anak buah, on the ship, kapal ini. Are you a crew member on this ship? Apakah Anda anak buah di kapal ini? And then, apakah mereka para pramusajinya? Are, apakah are mereka they? Para pramusaji, the waiters.
And then, apakah is dia perempuan, she, manager hotel, the hotel manager. So, jadi gini aja, apakah dia hotel manager? Oh, pertanyaanku tuh tujuannya apa ya? Ada buat pertanyaanku tuh yang mau aku buat ini kira-kira yes or no atau W8 question ya. Oke. Gitu ya. Seperti itu. Ya. And then is he happy on board? Is apakah he dia laki-laki bahagia, happy di atas kapal pesiar on board? Apakah misalnya Anda ketemu tamu di kapal gitu ya, terus misalnya Anda sedang di dining room, terus ada dompet tamu yang masih tertinggal atau gimana, misalnya Anda mau tanya apakah ini dompetnya punya Anda, it's simple. So, apakah is dompet ini, this purse, punya Anda, yours? Excuse me ma'am, is this purse yours? Gitu ya. Jadi, I think this, you can read this slide over and over when you are alone. Ketika Anda sendiri, Anda bisa baca slide-nya ini lagi dan lagi, and then you will be familiar with the formula of questions. Kemudian Anda dengan sendirinya akan familiar dengan cara bikin pertanyaannya. Nah, ini misalnya. Beda sama yang tadi ya. Nah, ini are you, are they, is he, is she. Konteksnya current facts ya, fakta yang berlaku sekarang dan kegiatan sehari-hari. Misalnya, ya, apakah dia hotel manajernya? Berarti apakah fakta yang berlaku sekarang ini itu dia hotel manajernya gitu ya. Nah, ini verbal. Pasti ada actionnya ya. Nah, ini bukan pakai are you dan is he lagi, tapi do you ya. So, verbal yes or no question ya. Apakah Anda membersihkan kabin kamar tamu tiap hari? Apakah do Anda, you membersihkan clean kamar tamu, the guest cabin setiap hari, every day? Apakah do kita, we mengadakan have pelatihan keselamatan, general drill setiap minggu, weekly? Misalnya di sini, aku mau tanya ini, apakah misalnya mau tanya ke supervisor gitu, apakah kita mengadakan pelatihan keselamatan tiap minggu misalnya? Oh, apakah ini ada aktivitasnya nih, mengadakan pelatihan keselamatan. Oh, so this is an activity. Jadi aku kata tanyanya pakai do. Oke, bukan are, gitu ya. Do we have general drill weekly? And then, apakah mereka biasa berolahraga? So, apakah do, mereka they, biasa berolahraga, workout, gitu. Apakah dia mengecat dek tiap hari, sering, apakah dia sering mengecat dek? So, nah ini, karena yang ditanyakan bukan you, we, they, kalau you, we, they do ya, kalau he dan she, does. Oke, do-nya jadi does. Does he paint the deck often? Apakah dia sering mengecat deck? Gitu. Now this one. Oke, nah sekarang ini ya, W8 question yang nominal. Nah, misalnya Anda tanya sama, misalnya Anda berteman dengan chef ya, yang spesialis pastry and bakery, terus Anda ngobrol-ngobrol tanya, bahan utamanya cheesecake itu apa ya? So it's apa bahan utama cheesecake, right? Dan kita tahu dalam pertanyaan Anda ini tidak ada kegiatan sama sekali. Cuma mau nanya bahannya ini tuh bener ini atau enggak gitu kan. So it's what is jadinya, berarti kan apanya what is. Apa what is bahan utama, the main ingredient untuk for cheesecake. Oke. Kapan waktu yang sempurna untuk pembelajaran di Aloha Cruise Academy misalnya? Kapan? Oh, ini nggak ada activity. So when is berarti kapannya itu. Gitu ya. So kapan, when is waktu yang sempurna, the perfect time untuk for pembelajaran daring online learning. Di mana keranjang sampahnya? Di mana? Where is keranjang sampah? The waste basket. Gitu ya. Seperti itu. Jadi who is, where is, when is, what is, gitu ya. And no action, no event. Tidak ada event, tidak ada action. Simply the condition or identification of something. Gitu. Kenapa sih tes Marlin itu sulit gitu ya? So, nggak ada event kan? So, why is Marlin test so difficult? Kenapa tes Marlin sulit gitu? Nah, untuk how itu paling kompleks ya. How sebetulnya artinya bagaimana. Cuman how ini sering
ditambahkan dengan kata sifat yang lain, dengan adjektif yang lain, ya, sehingga makna pertanyaannya jadi lain. Misalnya kita mau tanya berapa harga itu how dan much, gitu. So how much is berapa? How much is berapa harga? The bag, tasnya. Terus Anda mau tanya, cabin steward yang ada di sectionmu itu berapa orang ya? Gitu. Nah, berapanya nggak pakai how much lagi, tapi how many. Ya, how much itu buat harga sama yang nggak bisa dihitung ya. How many cabin stewards are there in your section? Berapa banyak? How many cabin steward? Cabin steward yang ada are there. Nah, ini ya kalau mau bilang, kalau dalam pertanyaan are there, apakah ada are there gitu. Tapi dalam pernyataan atau kalimat tuh there are. Ada itu pakainya apa? There are atau there is gitu. Di seksi Anda in your section. Terus how digabungkan dengan kata sifat for. Ya. Jadi artinya seberapa. How far, seberapa jauh. How far is, seberapa jauh. Ya, how far is, ya. Jakarta dari Magelang, Jakarta from Magelang. How far is Jakarta from Magelang? Terus Anda mau tanya sama orang misalnya, kapal ini gedenya seberapa ya? Nah, berarti seberapa besar, right? So, seberapa besar it's how big. How big, seberapa besar. How big is this vessel? Seberapa besar kapal ini? Alright. And then if you want to ask seberapa tinggi, it's how dan tall. Jadi tinggal how dikasih adjektif atau kata sifat tall. Burj Khalifa itu tingginya berapa sih gitu. So it's seberapa tinggi, how tall is, and then Burj Khalifa. Nah, oke. Terus kemudian yang terakhir. Nah, sekarang yang WA question verbal ya. Nah, kalau tadi kan ya, tadi kita pakainya what is, when is, where is, who is, why is, ya. No action. Kalau ini ada action, ada event ya, about current facts and routines, tentang fakta yang berlaku sekarang dan rutinitas gitu. Misalnya kita mau tanya, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? So, apa, what, yang kamu, do you, ya. Do you, apa yang kamu, what do you do, lakukan di in your free time, waktu luangmu. Ini ada event ya. Terus jam berapa kamu sarapannya? Jam berapa? What time kamu do you? And then sarapan, have breakfast. Jadi what do you, what time do you, when do you, where do you, who do you, seperti itu ya. Kalau ada action ya. Dia berangkat kerja jam berapa sih? Kapan? When? Dia perempuan? Does she? Does she? Harus ada does-nya ya. Biasanya normally berangkat kerja leave for work. Kamu kalau nunggu bis di mana ya? Oke, di mana, where, kamu, do you, menunggu bis, wait for bus. Nah, terus kemudian ada ini. Kamu kalau punya masalah ngomongnya sama siapa? Gitu. So, who, siapa? Do you, kamu. Talk to, berbicara. When, ketika. Jadi, when itu selain artinya kapan juga ketika. When, ketika. Kamu punya masalah, you have problems. Dengan siapa, who, kamu, do you, berbicara, talk to, ketika, when, kamu, you, punya, have, masalah, problems. Terakhir. Nah, ini. Nah, ini pakainya do you semua ya. Nah, kalau dia tinggal does he. Misalnya, Kenapa sih dia sering melewatkan pelajaran gitu kan? So kenapa, why dia laki-laki, does he melewatkan, skip the class, pelajaran, the class, selalu, all the time. Jadi selalu itu selain always kita juga bisa pakai all the time. Kenapa dia ingin jadi pelaut? Kenapa, why dia, does she. Terus kemudian ada kegiatan kan, ingin, want. Kenapa want ini kegiatan? Dia memang ingin itu kegiatan yang tidak bisa dilihat ya. Tapi itu mental activity, kegiatan mental. Kegiatan yang nggak bisa dilihat.
Selain want, ada apa lagi? Ada love, ada like, ada dream, ada wish, berharap, hope, ya, like udah ya. Jadi ada beberapa kata yang dia dianggap verb, tapi bukan kegiatan yang bisa dilihat secara fisik, tapi mental activity. Mental activity, an activity in your head, kegiatan di dalam kepala. Menjadi to be, pelaut, seafarer. And then, kamu kok bisa kenal Pak Hawas gitu? Bagaimana kamu kenal Pak Hawas? So, bagaimana? How? Kamu? Do you? Kenal? Know Pak Hawas, Mr. Hawas. Terus misalnya Anda pengen tanya ke Erlangga yang ambil jurusan housekeeping ya. Erlangga, gimana caramu mengoperasikan vacuum cleaner ini? So, ada action, ada event mengoperasikan ya, kegiatan gitu kan. Bagaimana? How? Kamu, do you mengoperasikan, operate vacuum cleaner ini? This vacuum cleaner. Terakhir. Nah ini. Siapa yang ke bioskop di akhir minggu? So, siapa? Who yang ke bioskop goes to the movies. Kali ini nggak ada das-nya ya. Ini pengecualian untuk pertanyaan yang seperti ini aja. Jadi, misalnya kita mau nanya, siapa yang masuk kelas hari ini? Siapa yang mau makan? Siapa yang nonton film? Nah, itu biasanya nggak ada das-nya, tapi setelah who langsung kata kerja. Siapa who yang ke bioskop goes to the movies, ya, di akhir minggu ini, on the weekends. Okay. So, I think I've already explained everything, yeah. If you have any questions, well, you can just text me in WhatsApp. And now I have a challenge for you. Sekarang saya punya challenge untuk Anda berdua ya. So I want you to arrange all these jumbled questions. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang masih acak. So you have 12 jumbled yes or no questions and 10 jumbled W8 5W and 1-8 questions. Jadi ada pertanyaan yang masih acak. Untuk yes or no question ada 12 dan 5W1H ada 10 ya. We'll be out for a while. Kita akan log off setelah ini ya. Karena tinggal 5 menit lagi. I'll give you yang 12 dulu aja yang dikerjakan ya. Yang yes or no question dulu. I'll give you 10 minutes. Saya nanti kasih Anda waktu 10 sampai 15 menit ya. To rearrange, untuk menyusun kembali all these 12 yes or no questions. 12 pertanyaan yes or no question gitu ya. And then after 15 minutes, setelah 15 menit, let's go back to Zoom and discuss it one by one, okay? Ya. Nah, ini slide-nya saya sudah kirim di grup WhatsApp ya. I've already sent this slide to the WhatsApp group. Saya sudah kirimkan slide-nya di grup WhatsApp. So just check it and work on the challenge. Ya, jadi diperiksa saja dan kerjakan challenge-nya. Gitu ya? Is that clear, Alvin and Patrice? Yes, yes. Okay, all right. So we'll be out. Okay. Very good. We're going to go back online again in 15 minutes. Good luck. Good luck, guys.